Joseph, berapa tahun Bapak Joseph masuk Islam? Saya Islam dari lahir, Bu. Keluarga saya besar Islam, saya tumbuh besar Islam. 17 tahun, 18 tahun saya Islam. Oh, terus Bapak keluar. Iya. Seumur saya sekarang 20 tahun. Tahun ini baru 20 tahun. Jadi 2 tahun lalu kurang lebih saya murtad. Oh, Bapak masih memang ya masih muda ya. Masih Bapak muda. alasan keluar karena Bapak mempelajari kitab Injil itu ya. Saya mempelajari Islam. Semakin saya memperdalam Islam, kan kata Ibu tadi, kalau semakin kita berpikir, semakin kita murtad. Nah, itu. Makanya dari itu saya berhenti berpikir. Untuk apa aku berpikir jauh-jauh? Intinya kita agama Islam itu apa? Sholat 5 waktu zakat kita zakat, waktu puasa kita puasa. Kalau kita berpikir terlalu jauh ya ini jadinya rusak gitu loh. Bapak Joseph, berapa tahun Bapak Joseph masuk Islam? Saya Islam dari lahir, Bu. Keluarga saya besar Islam, saya tumbuh besar Islam. 17 tahun, 18 tahun saya Islam. Oh, terus Bapak keluar. Iya. Seumur saya sekarang 20 tahun. Tahun ini baru 20 tahun. Jadi 2 tahun lalu kurang lebih saya murtad. Oh, Bapak masih memang ya masih muda ya. Masih Bapak muda. alasan keluar karena Bapak mempelajari kitab Injil itu ya. Saya mempelajari Islam. Semakin saya memperdalam Islam, kan kata Ibu tadi, kalau semakin kita berpikir, semakin kita murtad. Nah, itu. Makanya dari itu saya berhenti berpikir. Untuk apa aku berpikir jauh-jauh? Intinya kita agama Islam itu apa? Sholat 5 waktu zakat kita zakat, waktu puasa kita puasa. Kalau kita berpikir terlalu jauh ya ini jadinya rusak gitu loh. Udah Bang, jangan tertawa. Emang daripada kita rusak lebih kita berhenti berpikir. Tertawa semuanya. Ya, janganlah begitu, Bu. Kita kan diberikan akal. Daripada kita menguras otak lah Bang. Buat apa kita menguras otak itu? Carilah hidup yang tenang, yang rileks ya. Gak usah mikir yang aneh-aneh gitu loh. Oke, Bu. Itu udah ada tugasnya. Gitu. Oke. Bu, di dalam mencari hidup yang damai, mencari hidup yang damai itu ada di dalam Yesus Kristus. Kalau di dalam Al-Quran kan tadi Ibu nggak menemukan damai. Kita baca di dalam Injil. Di dalam Injil Tapi selama saya menjalani sebagai Muslim, karena umur saya sudah banyak loh Pak, saya bukan orang muda ya. Itu merasa damai dan tenang, nggak pernah ada masalah. Karena Ibu belum baca Quran sampai selesai. Saya baca lah Pak sampai hatam. Sampai hatam, tapi Ibu nggak tahu. Tadi bilang katanya, oh ini saya baru tahu. Gimana sih tadi Ibu bilang? Karena saya tidak membaca artinya. Ya iya bacalah artinya, kan Ibu bukan Arab asli. Ya udah, gini, Ibu mau Iya, saya mencari bukan orang damai. Arab. Ya, Ibu mau mencari damai, Bu. Tuhan Yesus bilang di dalam Injil Yohanes bab 20 ayat yang ke-19. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan ayat 21 kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Itulah sebabnya di dalam kepercayaan kami, dalam iman kami kekristenan secara sejati, di dalam perayaan Ekaristi kami membagikan damai. Ya. Damai ku tinggalkan, damai ku berikan bagi kamu. Kami memberikan damai karena Yesus Kristus yang adalah pemberi damai itu. Makanya perhatikan, kalau teman-teman Islam mencari kedamaian yang sejati itu hanyalah Yesus Kristus. Karena hanya Yesus yang secara tegas dan jelas memberikan kedamaian, dan kedamaian itu tetap diberikan. Karena kedamaian itu adalah inti dari amanat perutusan Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya selesai gereja kita diutus. Pergilah. Kamu diutus. Dalam damai kita diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Dalam damai. Bukan dalam tadi seperti peperangan tebas leher, enggak ya Bu ya? Gitu, apalagi sampai berdesak-desakan, enggak ya Bu ya? Gitu. Oke, Bu? Kalau berdesak-desakan itu masih dalam impian saya ya. Saya masih ingin ikut ke sana desak-desakan Pak ya, jujur ya. Bukan. Karena itu indah di sana. Itu yang tadi desak-desakan yang suruh orang Islam itu ngedesak orang Yahudi dan Nasrani, Bu. Oh, yang jarak.
Ya tempat udah, Bu. umroh ya, ya yang Ya, jalan-jalan. udah, Ya, Bu. itu nanti aku Banyak pelajari belajar lagi. Islam. Ya, Bu ya. Banyak belajar Islam, menemukan kebenaran. Banyak menemukan apa-apa saja yang perlu Ibu pertimbangkan supaya Ibu bisa menemukan kebenaran dan terang yang sejati ya, Bu ya. Terima kasih ya, Bu, atas Ya. diskusinya, Bu. Terima Selamat malam. kasihnya ya semuanya ya teman-teman di sini ya. Saya pamit dulu, sehat selalu, salam sejahtera untuk semuanya ya. Malam. Terima kasih Bang Joseph. Dadah. Malam. Selamat malam. Dah. Tuhan berkati. Ya. Dengerin ya. Orang bilang Islam penyesat nggak mempan. Bukan. Ya, dengerin saya. Kalau kamu bilang saya penyesat, Ibu tadi banyak mengakui loh. Kamu nggak dengar ya, Rio? Ibu tadi banyak mengakui. Bukan begitu, teman-teman. Gesturnya, dari bagaimana dia linglung kebingungan. Itu gestur, bahasa tubuh, gerak-gerik tubuh. Timbul. Surprise. Kaget. Saya baru dengar. Itu adalah stage awal dia akan mulai mempertanyakan iman. Percayalah ya. Kita tidak berbicara mengenai pemaksaan seperti kalian. Kita pakai bagaimana Tuhan selalu berfirman bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Di dalam Injil Tuhan Yesus bilang bahkan burung-burung di udara selalu Tuhan pelihara. Kamu lebih berharga dari burung. Artinya apa? Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk kita. Tuhan tahu kapan yang tepat waktu untuk ibu itu untuk bertobat. Jadi Islam jangan kamu pikir nyamain dengan konsep iman kamu. Maksa orang, asyhadu ya. Ya. Makanya ada lagu kan? Burung di udara, Tuhan pelihara. Artinya apa? Tuhan Yesus pernah berfirman dalam Injil. Dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah berkata, bahkan burung-burung pun Tuhan pelihara, Tuhan kasih. Berkat Tuhan tahu. Maka Tuhan Yesus bilang, kamu lebih berharga dari burung. Gitu ya. Paham? Kita tidak berbicara buru-buru, kita tidak berbicara instan, kita berbicara proses. Ya. Oke. Anak kemarin udah jadi pendakwah yang udah ada nama aja, pada keok, apalagi model gini. Betul, dalam Islam memang yang kayak saya saja sudah bikin keok yang sudah punya nama. Ya, awes betul lah, kamu mengakui itu. Coba kamu saya anak kemarin gak apa-apa. Anak kemarin sore ini udah berhasil bikin Yusuf PI blunder. Ya, Wi-Fi kamu, Gus Wafi kamu juga blunder. Uniriva, apalagi Nandar, apalagi Kores, sampai sekarang utang datanya belum selesai, belum lunas sama saya. Ini anak kemarin sore loh. Bagaimana saya ikut panggilan Tuhan, betul-betul saya menjadi pelayan Tuhan, jadi romo, saya studi, saya tambah. Studi saya filsafat, teologi, Islamologi, kelar kamu. Secara nggak langsung berarti ya, kamu aneh. Kenapa kamu tidak pakai otak? Oke, kita lanjut ya. Horas Joseph, terima kasih Kak Ana dari Keuskupan Pangkal Pinang. Ya, salam dari saya Keuskupan Agung Jakarta. Mas mau tanya pendapat Mas Joseph mengenai Al-Quran. Ya itu no comment, itu tadi kan Al-Quran saya sudah tampilkan ayat per ayatnya satu persatu. Itu tadi sudah saya tampilkan, bahkan ibu itu saja kaget kan, bilang saya banyak PR. Ya saya jawab, saya respon. Saya sudah menyelesaikan PR lebih dulu dari ibu. Sesuai dengan prinsip kalau di sekolah kita ngerjain PR, kumpulin pulang, betul nggak? Ya sama. Saya kerjain PR saya selama saya jadi Islam, begitu saya selesai, saya kumpulkan, saya keluar dari Islam. Ya. Ngapain? Kita kan kalau di sekolah, kalau misalkan guru kemarin ada PR ya anak-anak ayo kumpulkan ya kan. Nah itu karena saya sudah nyelesain PR saya jadi Islam, ya sudah saya kumpulkan PR saya keluar dari Islam ya. Buat apa lagi? Makanya ibu itu bilang saya mau mengerjakan PR ya. Saya bilang semoga ibu nyusul kayak saya. Kalau ibu sudah selesai ibu kumpulkan, nanti ibu boleh pulang gitu ya. Oke, teman-teman ya. Saya nggak pernah meminta teman-teman Kristen selalu percaya sama saya. Saya selalu minta teman-teman coba buka Alkitab, baca Alkitab. Jadi sembari saya bacakan ayatnya, saya recite ya, saya lafalkan ayat-ayatnya, teman-teman sambil buka. Supaya kalau misalnya memang ada yang salah dari ayat per ayatnya, teman-teman bisa koreksi. Nggak seperti mereka, itu kan kalau nyebut ayat itu main asal sebut aja gitu ya. Biasanya apakah sudah dibaptis? Saya sudah dibaptis. Saya sudah jadi official orang Kristen teman-teman 2 tahun yang lalu, puji Tuhan. Saya sudah menerima sakramen baptis, sakramen komuni pertama, dan saya sudah juga menerima sakramen krisma.
Jadi paket lengkap inisiasi. 1 tahun saya katekumen, saya dapat itu. Puji Tuhan ya. Doakan ya. Kalau teman-teman masih banyak pertanyaan, mungkin masih banyak yang kepikiran, apakah orang tua saya gimana-gimana. Orang tua saya memang teman-teman, saya sudah berulang kali ya. Ini mungkin saya tegaskan sekali lagi. Memang pada awalnya sulit. Ya, tentu saja tidak menerima, ada penolakan, ya klimaksnya sampai pemukulan, kekerasan fisik dan mental seterusnya nggak apa-apa. Itu masa lalu dan itu jadi pembelajaran bagi saya bahwa betul lah firman Tuhan, oleh karena namaku kamu akan dibenci, ya kan? Kamu akan mendapatkan penganiayaan. Itu nggak apa-apa, it's fine, itu buahnya. Nah, tapi yang terjadi sekarang adalah mulai perlahan saya diterima. Saya pakai kalung salib, saya nggak pernah tutupin. Ya, saya membuat tanda salib, saya tidak pernah sembunyi-sembunyi. Saya pergi ke gereja, saya selalu izin, saya selalu bilang. Dan sudah tahu jadwal saya pergi ke gereja. Jadi itu mungkin cara Tuhan untuk perlahan-lahan menunjukkan ketika ada firman berkata, 1 orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Tuhan bekerja melalui cara-cara yang misterius dan tidak dapat diduga. Kita tidak dapat memaksakan kehendak kita. Makanya teman-teman, kalau dalam doa Bapa kami itu selalu mengatakan, selalu berdoa, selalu diajarkan oleh Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu. Jadi kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendak pribadi. Itu sebab kita serahkan bagaimana Allah mau menyelamatkan itu dengan caranya, dan manusia mengikuti free will-nya. Gitu ya. Jadi ya seperti itu, doain aja, bantu juga dalam doa ya, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya, begitu. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ya, karena teman-teman yang Kristen jadi akhirnya sudah paham ya. Jadi inti dari kesimpulan saya adalah ya, si Mora benar-benar lu Mora naikin aki-aki. Shalom Pak Erik, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan dibuka Pak Erik kameranya. Silakan dibuka Pak kameranya Pak Erik. Ya. Ya, silakan Erik, apa? Pak Erik. Selamat malam dulu ya. Selamat malam dulu ya. Nggak boleh ngucapin salam kata Nabi tadi dalam hadis. Saya bukan salam, selamat malam. Selamat malam itu salam Pak, greetings itu. Bukan. Itu salam. Udah nggak usah pakai kotak Islam di sini, aneh. Orang selamat malam kok bukan salam, terus apa? Kalau bukan salam, hah? Mau beli? Salam itu, selamat malam itu salam, ucapan salam, greetings, good night, good morning itu salam. Loh kok malah bilang bukan salam? Gak boleh kata Nabi, udah langsung aja ngomong, gak usah ngucapin salam. Kalau mengikuti sunnah Nabi gak boleh ngucapin salam, langsung. Jangan tidur, woi, ini bukan masjid. Apa orang ini? Dibukalah mic-nya, itu sudah saya undang. Ngapa ada mute terus? Saya nggak tahu, orang bapak yang mute sendiri tadi kan kepencet sama bapak. Gitu, dok. Hah? Joseph, saya ingin bertanya ini. Apa? Sebelum Paulus, dia pergi kemana itu? Yang bertemu dengan Tuhan itu, kemana itu ya? Lupa saya. Kejadian pada kejadian rasul itu ya. Sebelum kejadian itu pernah nggak Paulus ketemu dengan Tuhan? Secara fisik tidak, tetapi secara tahun dia hidup di masa yang sama di mana Tuhan Yesus hidup, hanya saja tidak bertemu secara langsung. Apa inti pertanyaannya? Dia mengalami penglihatan, divine. Nah, di situ kan waktu ada cahaya, Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Artinya, Yosef, menurut kata-kata Paulus tadi, siapakah engkau Tuhan? Berarti Paulus sudah pernah bertemu sebelumnya. Nih Pak, saya udah jelasin ini kemarin. Bapak salah baca itu. Bapak baca sendiri. Bukan siapakah engkau Tuhan, siapakah engkau Tuan. Nih, akulah Yesus. Jadi ketika Paulus melihat cahaya itu, dia melihat sesosok laki-laki pria dewasa. Wajar dia tanya siapa engkau Tuhan untuk memastikan, Pak.
Bapak kalau pakai mata kayak gitu kan Bapak kacamata nih, pakai kacamata. Kalau ketemu orang, siapa ya? Kamu Joseph bukan? Itu kan untuk memastikan Pak, wajar. Bapak ini apa ya? Mau masalahin apa? Saya bingung kok. Kalaupun Paulus, dengerin. Kalaupun Paulus, katanya Paulus nggak ketemu. Dengerin Pak. Pak, di zaman itu. Kenapa dia? Kenapa dia? Jadi Bang Joseph mau mengimani kitab yang mana? Kenapa dia? Dia turun sendiri, saya nggak turunin ya. Dia turun sendiri, tangan saya di sini. Dia turun sendiri. Dengerin ya. Kalau kamu mempertanyakan ini, Paulus, teman-teman, saya nih capek yang ngejelasinnya berulang-ulang, udah dijelasin, sudah pada bisa terima, dengerin ya. Saya jelasin lagi. Begini teman-teman penjelasannya, mudah, simple. Paulus itu kan sebelum bertobat namanya Saulus. Dia itu penganiaya, betul? Menganiaya orang Kristen, betul? Teman-teman pikir deh, ketika dia menganiaya orang Kristen, tentu dia sudah tahu, oh orang Kristen ini penyembah Yesus. Wah, Yesus itu, walaupun di zaman itu belum ada internet, belum ada foto, orang-orang akan tahu, orang-orang akan bercerita rupa Yesus seperti apa. Kau baca dalam Alkitab ketika Yesus pergi ke satu tempat dengan satu tempat lain. Dari mana orang-orang tahu kalau Yesus itu, kalau orang itu adalah Yesus? Karena mereka berbicara mulut dari mulut. Itu tuh katanya di Yudea, di Samaria, ada seorang laki-laki punya mukjizat, punya keajaiban. Ditanya, kayak gimana rupanya? Kan gitu, paham nggak? Tapi itu kan semuanya tidak tercatat di Alkitab. Alkitab itu bukan biografi, buku biografi dicatat percakapannya si ini. Kau pikir Alkitab itu bukunya J.K. Rowling, novel Harry Potter, ucapannya ini, ucapannya si ini, ucapannya dicatat semuanya. Aduh, gimana sih Pak Erik? Kamu kalau ditanya Quranmu juga bingung nanti, ya. Nanti di Qurannya lebih nggak lengkap. Paham nggak teman-teman? Jadi nggak perlu kan kita harus ditanya di mana di ayat Alkitab tertulis begitu. Ya kan Alkitab bukan buku novel J.K. Rowling. Kamu baca Harry Potter novelnya J.K. Rowling, si Hermione ngomong ini ada dialognya, makanya novelnya tuh tebel, ya kan? Karena dicatat. Salve Kak Ayu, thank you. Alkitab itu berisi keselamatan, kerancangan karya keselamatan Allah. Jadi kalau misalkan pun katakan Paulus mengenal Yesus, saya kan tadi sudah bilang, tidak mengenal secara langsung, mungkin mengenal dari omongan orang-orang. Ya. Oh, itu si Yesus itu loh, yang rambutnya begini, yang perawakannya begini, suka pakai baju begini, mukanya begini. Paham nggak Islam? Ya. Kamu nanti ditanya dari mana kamu kenal Muhammad, amsyong kamu. Ya. Jadi ketika Paulus mengalami penglihatan itu, kemudian dia terkejut, terrebah di tanah, kemudian dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Itu untuk memastikan. Jadi kayak kita bertemu dengan seorang dari jauh, kita nggak kelihatan. Itu siapa sih? Yosef bukan sih? Nah itu kan wajar ucapan itu, ya. Jadi ketika Rasul Paulus memastikan siapakah engkau Tuhan, itu bukan sesuatu yang kemudian kamu persalahkan seolah-olah gimana-gimana. Paham? Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan bingung kok. Ya, makanya saya kemarin itu sempat sudah dijelasin kalau ada teman-teman yang ingat. Dia juga nanya persoalan yang sama. Saya sudah jelaskan. Dan penjelasannya itu sudah selesai. Dia bolak-balik lagi. Ya seperti itu. Ya memastikan. Ya gitu. Iya padahal di situ juga kata Tuhan ya. Siapakah engkau Tuhan? Ya. Oke kita lanjut ya. Ada lagi? Oh ini udah nggak ada habis ya, sudah saya sudah ngantuk ya. Saya mau udahan dulu teman-teman ya.